Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya masih di mata kuliah pembelajaran ekonomi digital. Kali ini kita sudah memasuki pertemuan ke-6 ya. Pada pertemuan ke-6 ini kita akan membahas tentang aplikasi pembelajaran digital abad ke-21. Meskipun satu topik, tapi proses pembahasannya ini sangat panjang sekali ya. Oke, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi sekarang ya dalam dunia pendidikan ini telah memicu kecenderungan pergeseran dari pembelajaran konvensional secara tatap muka ke arah pembelajaran digital yang dapat diakses dengan menggunakan media ya seperti komputer tanpa dibatasi jarak, tempat, dan waktu oleh siapapun yang memerlukannya. Tentu komputer di sini bisa melaksanakan proses pembelajaran digital dengan jauh lebih maksimal dengan memiliki akses internet di dalamnya ya. Dengan masuknya pengaruh globalisasi, pendidikan akan lebih bersifat terbuka dan dua arah, ya. Di mana sekarang guru itu tidak hanya menjadi sumber belajar yang utama saja, tapi juga siswa bisa mencari sumber pembelajaran yang lain di luar gurunya, gitu ya. Jadi itu dua arah, ya. Jadi siswa sekarang bisa mencari sumber pembelajaran dari manapun, ya. Dan orientasi pembelajaran sekarang juga tidak hanya kepada guru saja, tapi kepada siswa, gitu ya. Lalu multidisipliner, ya, serta terkait pada produktivitas kerja yang kompetitif, ya. Nah, pengaruh global dari jaringan teknologi pembelajaran di sekolah, di pendidikan tinggi dan di tempat kerja, itu ada tiga, ya, pengaruh dari jaringan. Nah, yang pertama ada mobile learning, yang kedua ada media sosial, yang ketiga pembelajaran berbasis permainan. Mobile learning itu sering juga disingkat sebagai M-learning, didefinisikan sebagai pembelajaran yang disampaikan atau didukung dengan teknologi mobile, ya, melalui smartphone dan lain sebagainya, gitu ya. Mobile learning adalah pembelajaran apapun yang terjadi ketika pembelajar tidak di lokasi yang tetap dan telah ditentukan, atau belajar yang terjadi ketika pembelajar mengambil keuntungan dari kesempatan belajar yang ditawarkan oleh teknologi mobile. Jadi dengan menggunakan mobile learning ini, pembelajaran bisa dilakukan dimanapun, kapanpun, gitu ya, dengan lebih mudah, ya. Lalu pesatnya perkembangan teknologi komputer, perangkat mobile, dan teknologi nirkabel ditambah dengan meningkatnya tuntutan pembelajar untuk belajar telah menyebabkan pertumbuhan dalam penggunaan mobile learning ini, ya, baik di sekolah, di lembaga pendidikan tinggi maupun di tempat kerja, ya. Oleh karena itu, perlu dikembangkan konten digital yang support dengan piranti teknologi mobile, ya, seperti smartphone maupun tablet, ya ini juga didukung dengan berbagai konten atau aplikasi di dalamnya. Konten yang mudah dioperasikan dengan perangkat mobile di antaranya yaitu seperti YouTube, ya. Oke, berikutnya peluang dan tantangan mobile learning, ya. Mobile learning ini dapat memberikan kesetaraan, kesempatan pendidikan untuk segmen yang lebih luas dari populasi dunia, meresmikan independen dan kesempatan belajar seumur hidup bagi semua pembelajar, dan mempromosikan internasionalisasi pendidikan dan pelatihan melalui kursus dan program yang disajikan lintas perbatasan. Ini menurut Global Trends ya. Itu peluang ya, peluang bagi kita bahwa mobile learning ini bisa merambah segmen manapun pendidikan di dunia ini, sehingga kita bisa membandingkan antara pendidikan di kita, di negara kita dengan negara yang lain gitu ya. Nah, perangkat mobile learning ini memberikan peluang yang signifikan untuk mendukung perbedaan, kemandirian, dan individual learning. Ya, sehingga kita bisa mempelajari perbedaan-perbedaan budaya, misalkan penduduk di dunia ini hanya melewati akses media sosial, akses internet tadi gitu ya, lewat internet. Oke, tantangan terkait mobile learning, meskipun biaya dapat menjadi keuntungan, tetapi bisa juga menjadi penghalang atau kendala di beberapa tempat di belahan dunia. Memang ini ya kalau kita bisa memanfaatkan mobile learning ini dengan maksimal, dengan baik. Tapi kalau kita tidak bisa memanfaatkannya, ya tidak akan bisa jadi keuntungan, justru mungkin bisa menjadi kerugian. Nah, di sini yang harus kita garis bawahi bahwa mobile learning, ya, smartphone dan lain sebagainya harus kita manfaatkan untuk
mengarah kepada hal yang positif, hal yang baik. Kita cari ilmu di dalamnya, kalau bisa kita cari uang di dalamnya, gitu ya. Tentu dengan cara yang baik tentu saja ya. Nah, tantangan selanjutnya adalah desain kursus, karena program yang dikembangkan untuk perangkat mobile learning ini dapat beradaptasi dengan latar belakang pembelajar dan kebutuhan pribadi, berbeda dari yang dibuat untuk komputer. Artinya, ketika kita menggunakan komputer, tentu kita harus mempunyai keterampilan tersendiri. Ketika kita menggunakan smartphone kita, tentu kita harus mempunyai keterampilan sendiri. Apalagi kalau ada aplikasi di dalamnya, gitu ya. Tentu kita harus belajar lagi, gitu ya. Maksud desain kursus di sini. Tentu eh, aplikasi yang ada di komputer dengan smartphone kita tentu berbeda, ya. Semakin tinggi aplikasinya biasanya akan semakin rumit ya dalam proses pembelajarannya gitu. Makanya harus ada desain khusus atau proses pembelajaran lagi gitu ya di dalamnya. Berikutnya media sosial. Nah, ini media sosial yang umum kita gunakan ini untuk berinteraksi dengan teman, saudara, atau antar pembelajar dengan pengajar, karena kemudahan dan kecepatannya dalam menyampaikan informasi seperti Facebook, Twitter, Instagram, Blogger itu maksudnya, dan YouTube adalah contoh dari teknologi media sosial yang telah masuk ke dalam sekolah, pendidikan tinggi, dan tempat kerja. Media sosial harus dimanfaatkan untuk kebutuhan yang lebih baik, seperti pembelajaran digital. Namun begitu, fungsi media sosial benar-benar teraplikasikan sebagai media untuk bersosialisasi dalam hal-hal yang positif. Sekali lagi, dalam hal-hal yang positif. Apapun itu, media sosial, mobile learning, dan lain sebagainya, harus kita manfaatkan untuk hal-hal yang positif. Itu ya, garis besarnya. Nah, aplikasi dalam media sosial ya bisa juga kita membuat untuk video presentasi dengan tampak wajah seperti yang sudah saya tugaskan sebelumnya ya. Ini beberapa aplikasinya, ada PowerPoint, ini yang terbaru PowerPoint-nya yang bisa merekam dengan tampak muka itu. Ada screen recorder dan OpenOffice, ini bisa diinstal di HP ya, lalu Bandicam bisa diinstal di PC, ada Active Presenter bisa di PC, ada Canva. Nah, kalau Canva bisa di PC, bisa di HP juga ya. Lalu ada Screen Automatic ya, Omatic maksudnya. Ini bisa diinstal di PC. Dan terakhir ada Record from Current Slide. Ini menu slideshow ya di PowerPoint. Di luar ini juga masih ada, silakan Anda pergunakan untuk proses pembelajaran digital ini ya, untuk tugas-tugas yang saya berikan juga gitu ya. Oke, selanjutnya peluang dan tantangan media sosial. Ya, peluangnya memiliki akses ke media sosial sama seperti memiliki dunia dalam kantong sendiri katanya. Artinya begitu mudah ya ketika kita mengakses media sosial ini kita bisa melakukan apapun gitu ya, gampang ya. Bertepuk sapa dengan teman tidak harus bertatap muka gitu kan, sekarang tidak harus bertemu secara langsung, tapi di media sosial pun bisa gitu ya. Karena akses instan menuju berita dan hal baru lewat aplikasi media sosial bergerak. Ini menurut Benan 2012. Meskipun berbagai kesempatan tersebut untuk pengguna oleh media sosial, tantangannya yang berhubungan dengan privasi, ya hati-hati ya. Jadi dalam menggunakan media sosial ini terkadang ada yang mewajibkan untuk mengisi biodata, tapi dijaga privasi kita, nah itu tidak jadi masalah. Tapi kalau sifatnya tidak dijaga, ya privasi ini sebaiknya tidak diumbar, ya tidak secara publikasi, tidak dipublikasikan dengan frontal gitulah ya. Lalu ada manajemen identitas sama seperti tadi ya. Memang beberapa aplikasi memerlukan data kita. Tapi data tersebut dilihat dulu apakah datanya bisa diprivasi, ya kalau bisa diprivasi ya tidak diumbar ya silakan. Tapi kalau misalkan datanya secara terbuka nih tidak diprivasi ya hati-hati ya karena banyak pencurian data dan lain sebagainya gitu ya. Lalu ada properti intelektual. Nah, artinya di sini dalam menggunakan media sosial kita harus berpikir secara lebih cermat, lebih cerdik ya. Jangan sampai justru media sosial ini menjadi kerugian bagi kita ya dengan mengakses hal-hal yang kurang baik gitu ya. Contoh misalkan kalau dulu minjam uang itu harus ke bank dengan persyaratan yang begitu rumit, dengan begitu banyak. Tapi sekarang kan mudah sekali dengan adanya media sosial ini, pinjol, pinjaman online itu di mana-mana.
Hanya menggunakan KTP saja kita sudah bisa pinjam uang. Hati-hati, ya. Itu salah satu dampak negatif, ya, tantangan yang harus kita lewati dari media sosial ini. Itu baru salah satu contoh. Belum lagi hal-hal yang lain, ya. Akses timbul ketika menggunakan media sosial dalam pendidikan, ya. Artinya di dunia pendidikan pun media sosial ini harus memiliki akses timbul yang baik, ya. Jangan hal yang negatifnya, ya. Yang ketiga ada game based learning atau pembelajaran berbasis permainan, ya. Jadi intinya di sini pembelajaran berbasis permainan ini cukup mengalami perkembangan yang sangat luar biasa, gitu ya. Terutama game-game yang ada di sekitar kita, ya, itu perkembangannya sangat luar biasa. Ini penelitian-penelitian yang dilaksanakan di Amerika itu mengalami tingkat perkembangan yang sangat signifikan, gitu ya. Tentu bagi gamers, ya, itu menjadi keuntungan. Ya, Anda bisa baca sendiri ya di PowerPoint-nya. Tapi bagi pengguna, ya jelas keuntungannya mungkin hanya sebuah hiburan saja, gitu ya, tidak lebih. Dan kalau bisa media sosial ini, ya, apapun itu, pembelajaran digital ini dimaksudkan ya kita bisa menghasilkan keuntungan di situ, menghasilkan uang. Tapi kalau tidak bisa menghasilkan uang, justru kita keluar uang, misalkan, itu kerugian, jelas, ya. Nah, game based learning ini berfokus dengan menggunakan permainan, bukan untuk menghibur saja, tapi untuk tujuan pembelajaran. Ya, ini menurut MMA, ya, pengguna game di Indonesia ini mengalami peningkatan dari yang asalnya 60 juta menjadi 100 juta sekarang pada tahun 2020. Ya, sekarang sudah tahun 2022, kemungkinan juga akan mengalami penambahan. Ini harus kita arahkan, gitu ya. Jangan sampai permainan game itu justru hanya untuk hiburan semata. Bahkan ada game-game yang sifatnya perjudian, nah itu jangan sampai. Ya, justru game ini harus dipergunakan untuk proses pembelajaran, ya, proses pembelajaran. Nah, beberapa penelitian yang menerapkan media pembelajaran berbasis teknologi juga pernah dilakukan. Ya, menurut Sung Cheng and Liu, dalam penelitiannya mengusulkan adalah pengembangan desain pembelajaran lebih memanfaatkan perangkat seluler untuk memfasilitasi tercapainya tujuan pembelajaran. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Putrawangsa dan Hasanah bahwa teknologi berperan untuk meningkatkan pemahaman konseptual siswa dan intuisi siswa dalam materi pembelajaran. Artinya, siswa jauh lebih memahami konsep pembelajaran ketika diberikan perangkat seluler. Ini kemungkinan di negara kita pun akan terjadi, ya, tergantung nanti kebijakan pemerintah dan kesiapan masyarakat atau orang tua dan siswa tentu saja. Karena di negara lain itu sudah mulai dilaksanakan proses pembelajaran digital ini, di mana siswa diperbolehkan membawa perangkat seluler, bahkan sekolahnya memberikan fasilitas, siswa tinggal menggunakan saja, dan ternyata itu pemahaman konsep terhadap pembelajarannya berlangsung dengan baik, gitu, ya. Siswa jauh lebih paham karena mereka mengaplikasikan sendiri, gitu ya, lewat teknologi tadi. Tidak hanya mendengarkan saja, ceramah saja dari gurunya, tapi mereka melihat sendiri, ya, dari tayangan, dari video, bahkan mereka bisa mengaplikasikannya, gitu, ya. Nah, itu. Oke, ini ada 5 aplikasi game based learning atau pembuat kuis daring biasanya dipergunakan ketika daring itu untuk pembelajaran. Kalau Google Form ini sifatnya serius, gitu ya. Jadi tanpa ada sisi gamesnya sebetulnya kalau Google Form. Jadi sifatnya memang khusus untuk ngetes, gitu ya, atau kuis dalam proses pembelajaran. Nah, kalau yang kedua, 3, 4, 5 ini ada gamenya, jadi lebih fun lah, gitu ya, dalam menjawab soal dalam proses pembelajarannya juga ada, permainannya juga ada, gitu ya. Ini jauh lebih menarik menurut saya untuk aplikasi game based learning, ya, dari Quizzes, Kahoot, Wordwell, dan Quizlets, ya. Seperti kemarin, contoh kemarin yang kita gunakan Quizzes itu kan lebih lebih ke arah fun-nya, gitu ya, sambil belajar sambil juga bermain, gitu ya, bermain sambil belajar. Oke. Berikutnya, pembelajaran elektronik berbasis awan, ya. Intinya, pembelajaran elektronik berbasis awan ini adalah proses pembelajaran dari mulai jaringan, server, media penyimpanan, aplikasi, dan servis, ya, ditambah aplikasi pengolah.
kata misalkan atau perambah yang lain ya. Intinya pembelajaran yang berbasis online ini seperti laptop yang sudah terisi aplikasi misalkan Office dan lain sebagainya gitu ya. Oke. Berikutnya ada augmented reality ya. Augmented reality ini adalah realitas tambahan merupakan teknologi yang menggabungkan dunia nyata dan dunia maya. Ya, menurut Ronald T. Azuma, mendefinisikan augmented reality sebagai penggabungan benda-benda nyata dan maya di lingkungan nyata, berjalan secara interaktif dalam waktu nyata dan terdapat integrasi antar benda dalam 3 dimensi, yaitu benda maya terintegrasi dalam dunia nyata. Silakan Anda ketik di Google augmented reality, ya, supaya Anda bisa langsung melihat contohnya. Jadi seperti gambar-gambar 3 dimensi gitu ya, 3D, 4D bahkan mungkin ya nanti ke depannya. Itu seperti nyata bergabung dengan kita di dunia nyata. Dunia maya digabungkan dengan dunia nyata. Nanti saya pun akan memberikan contoh ketika kita melaksanakan pembelajaran secara luring ya. Oke, yang keenam ada virtual learning. Ya, secara filosofis dapat dijelaskan bahwa virtual learning ini merupakan penyampaian informasi, komunikasi, pendidikan, pelatihan secara online. Ya, di pembelajaran virtual ya, secara online. Virtual learning menyediakan seperangkat alat yang dapat memperkaya nilai belajar secara konvensional. Artinya, pelajaran konvensional bisa dikembangkan di virtual learning sehingga dapat menjawab tantangan perkembangan globalisasi. Sekarang sudah eranya pembelajaran itu jangan terlalu konvensional, tapi harus disisipi dengan pembelajaran virtual learning. Ya. Virtual learning tidak berarti menggantikan model pembelajaran konvensional di dalam kelas. Ya. Jadi konvensional masih tetap karena beberapa pelajaran tertentu bahkan harus melakukan pembelajaran konvensional ya, seperti hitungan matematika atau yang sifatnya praktek ya. Tapi, nah di sini juga tetap harus memperkuat model pembelajaran dengan pengembangan teknologi pendidikan ya, dengan pembelajaran digital ini gitu ya. Nah, ada beberapa tahap integrasi teknologi di ruang kelas menurut model yang dikembangkan oleh Dr. Ruben Fuentedura. Model ini dikenal dengan sebutan SUMMER ya. S yang pertama adalah substitution. Pada tahap ini teknologi hanya berfungsi sebagai pengganti kertas dan pensil. Contohnya laptop, komputer ya. Itu kan dulu tidak ada komputer dan laptop. Hanya ditulis saja, guru itu menulis menerangkan di board saja. Tapi setelah adanya laptop, ya bisa di print, bisa diperlihatkan. Dulu itu ada OHP ya. OHP itu diperlihatkan di dinding atau di board, tapi yang diperlihatkan itu memantulkan apa dengan cara memantulkan cahaya ke kertas bening gitu. Jadi tulisannya itu terlihat ya, terlihat di board atau disorotnya ke mana, ke dinding gitu ya. Nah itu akhirnya berganti ya, yang awalnya konvensional sekali kertas dan pensil akhirnya bisa terkomputerisasi. Tahap yang kedua adalah augmentasi. Nah ya, ada sedikit yang berbeda. Teknologi tidak lagi dipakai sebagai pengganti cara lama, namun juga untuk meningkatkan kualitas tugas atau presentasi. Di sini mulai muncul ada PowerPoint di komputer, di laptopnya. Akhirnya bisa dilakukan presentasi secara langsung. Terciptalah proyektor atau infocus gitu ya. Kalau infocus itu merek sebetulnya, ya harusnya proyektor kita menyebut gitu ya. Nah, pada tahap ketiga terjadi transisi ya, modification di sini. Penggunaan teknologi sebagai substitusi menjadi transformer dalam belajar. Artinya di sini tidak hanya PowerPoint saja yang ditampilkan, tapi juga bisa disisipi oleh audio, video di dalamnya, sehingga lebih bervariatif gitu ya, lebih bervariatif. Bahkan bisa diupload di media sosial ya, di YouTube misalkan. Sehingga proses pembelajarannya tidak hanya untuk siswa tersebut, tapi juga bisa untuk siswa di seluruh dunia bahkan gitu ya. Oke, yang terakhir dari model SAM ini adalah bagaimana teknologi dipakai untuk mentransformasi pengalaman belajar para siswa. Nah, siswa harus bisa mentransformasikan ilmu yang dia serap dan harus memiliki pengalaman belajar sendiri kepada siswanya, gitu ya.
Artinya siswa di sini dituntut untuk bisa mengaplikasikan ilmu yang dimiliki terutama di bidang pembelajaran digital ini gitu ya. Jadi mereka harus bisa membuat PowerPoint-nya sendiri, mereka misalkan dengan tatap mukanya sendiri mengupload di media sosialnya. Nah, itu seperti yang saya lakukan seperti itu. Mudah-mudahan Anda pun nanti bisa mengaplikasikan ya kepada siswa-siswi Anda. Gitu ya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan di pertemuan kali ini. Kalau ada yang ditanyakan silakan di kolom komentar atau nanti ketika pertemuan luring ya. Untuk absensinya jangan lupa ketik nama dan kelas di kolom komentar. Saya akhiri untuk pertemuan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.